Kita memasuki salat Jumat, ada yang saya terlebih dahulu mengenai sumberan yaitu sumberan pembangunan Al-Quran Al-Quran. Kalau seperti sedang jamaah yang sama-sama dimulai Allah sebelum adalah dari Jumat yang lalu isi dengan itu sebanyak 505.000 rupiah. Sekali lagi 505.000 rupiah. Jadi hari dua simple saya tak kalau pribadi. Jadi nanti tajuan depan lalu kita Berapanya ras? Sumbangan ku belas. Sumbangan ialah terkumpul yang itu sesana juga kita bayarkan di lokasi pada hari ini. Alhamdulillah sebanyak 2.599.000 rupiah. Sekali lagi 2.599.000 rupiah. Jadi alhamdulillah karena kita baru ini sudah menyetor lagi 3 juta untuk penggalian tanah untuk kebetulan nanti kita di samping masjid ini. Jadi alhamdulillah tanah yang kita persepakati sudah terbayar 35 juta rupiah. Jadi sisa utang tak 30 juta rupiah. Jadi alhamdulillah mengatakan mana kuliah kumpul-kumpul tas sedikit-sedikit. Nah kuliah ini donasi yang 2 tahun. Dan alhamdulillah adalah bantuan dari saudara-saudara kita. Itu namanya hanya dia masukkan dananya di rekening SDA program Promolog ini, yaitu sebanyak kalau tidak salah saya begitu, tapi belum kita cek di BRI yang pernah cek bendahara hanya 2.300.000 lebih kalau tidak salah. Jadi yang lagi tambahnya ini lebih 2 juta. Jadi kalau saya begitu lebih 4 juta dari lumpur ini mesti kita di program ini. Jadi ada simpanan. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan diberi rezeki, bisa kita cepat mendonasi yaitu hutang kita yang berhasil karena kita ambil. Bila penyampaian pada hari ini dan pada hari ini ada kita sebagai batu, ada anak kita dari pondok pesantren Tarbiyah Terus Ulul Albab Ibu Pagi itu atas nama Pajak Subhan Ali Putra. Jadi ini generasi berlanjut. Kita mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengambil contoh untuk dia. Jadi marilah kita sama-sama untuk menggunakan kita secara individual. Nunggu kenapa ngerumbilan nanti ol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
wabarakatuh. Bikin deket bro. Pana kurang. Hah? Kanjur orang bilang kan? Kanya ko jata bita 1 juta. Katina na pelanggar kido makatawa pa. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, saya selaku khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang merasa bersih, tidak pernah terjebak dalam perangkap-perangkap setan? Saya rasa semua pernah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua di dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. Secara kasat mata kita, keluarga kita, masyarakat kampung kita, mereka tenggelam dalam comberan-comberan dosa. Tetapi sebagian dari kita tidak merasa melakukan dosa. Namun perlu kalian tahu wahai jamaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka anak yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, lebih dahsyat daripada merampok, lebih dahsyat daripada narkoba dan lain sebagainya. Tetapi banyak di antara kita merasa bahwa itu adalah suatu hal yang remeh. Dosa apakah itu? Dosa meninggalkan salat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan salat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Wallahi jamaah, tugas orang tua hari ini, di hari Jumat ini, ada di manakah anaknya? Apakah orang tua sudah mendidik anaknya untuk mendirikan salat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Suruh keluargamu salat, suruh istrimu, anakmu salat, dan sabar ketika engkau menyuruh mereka salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penghuni neraka ketika ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Pada khutbah Jumat kali ini, penting kiranya kita membahas perkara salat. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan salat 5 waktu. Di bulan Ramadan, sebagian dari kita berpuasa sebulan penuh, tetapi tidak salat ataupun salatnya masih bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha, yang malas salat pun ikut berkurban. Yang punya rezeki banyak, rajin sedekah dalam keadaan meremehkan salat. Na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu, kita akan lihat bagaimana kedudukan salat dalam Islam agar kita semakin sadar akan pentingnya salat sehingga kita bisa terus menjaganya. Yang pertama, salat adalah tiangnya agama Islam. Dalam hadis Muhammad radhiyallahu anhu disebutkan, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang namanya tiang suatu bangunan, jika ambruk
maka amruk pula bangunan tersebut, sama halnya pula dengan bangunan Islam. Yang kedua, salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari salatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah tabaraka wa taala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan salat sunnah, maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitupun dengan amalan yang lainnya seperti itu. Ketiga, salat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsa syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salat wa itaiz zakat wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, saking pentingnya salat, keluarga pun diajak untuk salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Maryam ayat 54 sampai 55, yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wa dribuhum 'alaihi wa hum abna'u 10 sinin wa farraqu bainahum fil madajir." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakan ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Maryam ayat 59 sampai 60. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di neraka Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan salat diancam keras. Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang salat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, yang artinya, siapa yang menjaga salatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Nanti di hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf.
Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerjaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya para Fir'aun. Maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan sholat. Semoga Allah memberikan kita taufik agar rutin menjaga sholat lima waktu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي تداعون به واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا واعتدلوا استووا صفوفكم بين الصفوف الصلاة تملوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
sampai.